Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Inul Bustari. Saya berasal dari Prodi Tradisi IPS, Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Farmati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2223270005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal apa itu stratifikasi sosial. Kenapa ya bisa terjadi stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial terjadi karena dua hal, yaitu satu, secara tidak sengaja atau tak terencana. Misalnya, pelapisan sosial karena tingkat umur, jenis kelamin, kebangsawanan, atau keaslian keanggotaan kerabat, kepala suku. Dua, secara sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, jenjang sosial atas dasar tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Kalau dinyatakan secara sederhana, pada umumnya sistem lapisan sosial akan berbentuk seperti lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Terjadinya stratifikasi sosial dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga rasa tanggung jawab sosial berkurang, lalu dilanjutkan adanya ketimpangan pemilih, nilai atau harga. Akibatnya, sesama anggota kelompok menilai dan memilah-milah yang akhirnya memunculkan strata atau lapisan. Faktor-faktor yang menentukan stratifikasi sosial diantara lain kekayaan, status pekerjaan, status keagamaan, keturunan, jenis kelamin, serta tingkat umur seseorang. Hal ini mempengaruhi terbentuknya stratifikasi sosial. Sedangkan untuk karakteristik stratifikasi sosial tersendiri terdiri atas 1. Perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. 2. Perbedaan dalam gaya hidup lifestyle. 3. Perbedaan dalam hal hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, untuk sifat stratifikasi sosial tersendiri terdiri dari 3, yaitu 1. Stratifikasi sosial tertutup. Konsep social stratification adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Contohnya, sistem kasta. 2. Stratifikasi sosial terbuka. Open social stratification bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Contohnya, orang miskin bisa menjadi kaya karena usahanya. 3. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Misalnya, orang Bali berkasta Brahmana punya kedudukan terhormat di Bali. Namun, bila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh yang memperoleh kedudukan rendah, maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Stratifikasi sosial sendiri terdiri atas 1. Kedudukan. Kedudukan sendiri terdiri dari beberapa kedudukan dan cara memperolehnya, yaitu askribis status, yaitu kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaninya dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Ashaifat status adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, contohnya seorang atlet. Aseknik status yaitu kedudukan yang diperoleh karena alasan tertentu. Contoh nyatanya Datuk pada masyarakat Sumatera Barat. 2. Peran atau role merupakan aspek dinamis dari kedudukan, di mana apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran. 3. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. 4. Kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. 5. Wewenang adalah satu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan mengenai persoalan penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. 6. Kepemimpinan leadership. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain yaitu anggota-anggotanya dan pengikutnya dapat berperilaku sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, itulah dia pembahasan tentang stratifikasi sosial. Jadi, apa sih stratifikasi sosial itu? Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat,
hierarkis. Pewujudnya adalah kelas rendah, menengah, dan tinggi, seperti kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan kehormatan. Terus, apa bedanya dengan referensi sosial? Referensi sosial yaitu adanya klasasi masyarakat secara horizontal atau mendatar, sejajar, tidak menimbulkan perbedaan status sosial. Contohnya, ras, etnis, klan, dan agama. Nah, itulah dia pembahasan dari saya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.